aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dad sama Bu Mimin. Saya akan membacakan tarkib surat Al-Baqarah ayat 36. Sebelumnya dibacakan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Tarkibnya satu, fa artinya maka atau lalu adalah huruf athof. Dua, azala artinya menggelincirkan adalah fi'il madi, domir huwa, wajan 7 ada di buku kosakata halaman 812 nomor 24. Kedudukan di nahwu sebagai fi'il. 3, huma artinya mereka berdua adalah domir mutasil nasab. Kedudukan di nahwu sebagai maf'ul bih. 4, syaitonu adalah artinya setan adalah isim makrifat rofa. Kedudukan di nahwu sebagai fa'il. Kelima, an artinya dari adalah huruf jar. Keenam, ha artinya nya adalah domir mutasil majrur. Anha membentuk sibeh jumlah jar majrur. Kedudukan di nahwu adalah hal ke nomor 2 yaitu azala. Selanjutnya fa artinya maka atau sehingga adalah huruf athof. Akhroja artinya dia mengeluarkan adalah fi'il madi, domir huwa, wajan 7 ada di buku kosakata halaman 802 nomor 16. Kedudukan di nahwu sebagai fi'il fa'il. Huma nomor 9, huma mereka berdua adalah domir mutasil. Nomor 9. Nasob. Kedudukan di nahwu sebagai maf'ul bih. 10, min artinya dari huruf jar. Terus ma artinya apa yang isi mausul, dia majrur juga. 12 karena artinya adalah keduanya. Fi'il madi nakis, domir huma merupakan isim kana. Kedudukan di nahwu dia sebagai mubtada. 13, fi artinya di dalam adalah huruf jar. 14, hi artinya nya. Dia adalah domir mutasil majrur. Fihi membentuk sibeh jumlah jar majrur. Sementara dari makana fihi dia membentuk mausul silah. Mausul terus dari mimma sampai 14 mimma kana fihi membentuk jar majrur. Karena ada huruf athof jadi maktufnya kedua dari ajalahuma syaitonu anha. Dari mimma kana fihi kedudukannya di nahwu dia adalah sebagai hal ke akhroja. Dia punya anak karena sebagai mubtada dan fihi sebagai khobar. Selanjutnya, wa artinya dan. Dia adalah huruf athof atau istinaf.
Kulna, kami berfirman atau berkata, adalah fi'il madi, domir nahnu. Wajan 3 ada di kosakata halaman 838 nomor 73. Kedudukan di nahu dia adalah sebagai fi'il fa'il. Nomor 17, ihbitu artinya turunlah kalian adalah fi'il amr, domir antum, wajan 2 ada di buku kosakata halaman 851 nomor 3. Ya, kedudukan di nahu dia sebagai fi'il fa'il. Selanjutnya ba'du artinya sebagian adalah isim rofa mudhof. Kum artinya kalian adalah domir mutasil mudhof ilaih. Ba'dukum membentuk sibah jumlah mudhof ilaih. Sementara kedudukannya di nahu dia adalah sebagai mubtada. Selanjutnya li artinya bagi adalah huruf jar. Ba'din artinya sebagai lainnya adalah isim majrur. Li ba'din membentuk sibah jumlah jar majrur. Kedudukannya di nahu adalah hal ke 22 belum. Adun artinya musuh adalah isim nakiroh. Dia merupakan khobar. Jadi li ba'din kedudukannya di nahu adalah hal ke nomor 22 yaitu adun. Ba'dukum li ba'din adun adalah hal. Sementara ihbitu ba'dukum li ba'din adun adalah maqul qaulnya. Selanjutnya nomor 23 wa artinya dan. Huruf atof istinaf. Lanjut la artinya bagi adalah huruf jar. Kum artinya kalian adalah domir mutasil majrur. Lakum membentuk sibah jumlah jar majrur. Kedudukannya di nahu sebagai khobar muqaddam. Lanjut nomor 26 fi artinya di adalah huruf jar. Al-ardi artinya bumi adalah isim majrur. Fil ardi membentuk sibah jumlah jar majrur. Mustaqorun adalah artinya tempat tinggal adalah isim rofa. Fil ardi kedudukannya di dalam nahwu adalah hal ke mustaqorun ke nomor 28. Terus 29 wa artinya dan adalah huruf atof. Mata 30 mataun adalah kesenangan. Artinya kesenangan artinya adalah isim nakiroh rofa matub ke 28 yaitu mustaqorun. Mustaqorun wa mataun kedudukan di nahu adalah mubtada muakhar. Lanjutnya 31 ila artinya sampai adalah huruf jar. Hinin terakhir hinin artinya suatu waktu adalah isim nakiroh majrur. Ila hinin membentuk sibah jumlah jar majrur. Kedudukannya di nahu adalah hal ke nomor 30 yaitu mataun. Itu mungkin tarkibnya. Mohon koreksinya dari Pak Musib dan ibu-ibu sama bapak-bapak. Enggak, silakan. Langsung ya. Enggak kebagan dulu, ini aja dulu ya. Kebagan dulu. Kebagan dulu ya. Ayat surat Al-Baqarah ayat 36 ini terbagi dalam
memuat 3 kalimat. Kalimat pertama, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, di surga. Ya, fa'ajallahuma fi'il fa'ajal fi'il huma sebagai maf'ul bih, asyaitonu fa'il, anha hal. Ada ini atof, tapi karena masih dalam satu kalimat, jadi garisnya putus-putus. Fa'akhroja fi'il fa'il, huma maf'ul bih, mimma kana fih adalah hal. Dia mempunyai anak mubtada, anak fihi khobar. Selanjutnya, waqulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Qulna fi'il fa'il, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, bukan maukul qaul. Ihbitu mempunyai anak, yaitu ihbitu, fi'il fa'il, ba'dukum li ba'din adu adalah hal. Di mana hal mempunyai anak, yaitu mubtada, hal, aduun khobar. Selanjutnya kalimat yang ketiga, walakum fil ardi mustaqoru wa mata'un ilahin. Artinya serta bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Walakum karena kalimat baru dia garis nyambung. Walakum qadam muqaddam, khobar muqaddam, fil ardi hal, mustaqoru wa mata'un adalah mubtada muakhor, ilahin hal. Begitu? Nah, sila minta koreksinya. Baik, sebelum ke tabel nanti dikoreksi oleh teman-teman, nanti tolong dijelaskan bahwa ada 2 garis tegas di tengah, berarti ini 3 kalimat yang masing-masing terputus ya, seolah-olah. Oke, 3 kalimat terputus. Oke, baik. Kembali ke tabel, tolong teman-teman silahkan memulai diskusinya. Ya, Assalamualaikum Pak Rudi, boleh saya memberikan Silakan. masukan barangkali Pak ya, atau pendapat saja deh Pak. Bu Enok boleh ke nomor 20 berapa itu Bu? Bisa ke bawah sedikit Bu. Udah. 24. Kok 24? Maaf. 23 wa dan huruf atof istiqnaf. Nah, kalau menurut hemat saya ini bukan istiqnaf. Demikian hingga yang di atas itu ada yang tegak, makulul qaulnya itu nyambung terus sampai ke bawah sampai habis. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Oh iya, bisa jadi. Iya. Ya, saya pikir Bu Eno, Iya. eh, Saya bawah ya. saya sependapat dengan Pak Widi ya. Qulna, kami berfirman, turunlah kalian sebahagian kalian bagi sebahagian lainnya musuh, dan bagi kalian di bumi tempat menetap dan kesenangan sampai suatu waktu. Jadi memang kalau saya lihat dari artinya itu makulul qaulnya itu sampai ke bawah Bu. Konsekuensinya halnya juga panjang itu. Tapi nggak tahu ya, ini pendapat saja ya. Jadi kalau qaulnya ke bawah, Bapak Uji, kalau yang panjang berarti si hijau panjang, berarti itu harusnya bukan istiqnaf menurut Pak Widi ya, itu artinya wawunya. Iya, betul. Berarti harus ada maktub gitu ya. Atof, ada maktub Pak, ya betul.
Jadi maktufnya itu Ya. dari 1822 itu. Hmm. Jadi pada 24 dari 24-28 itu maktuf ke 1822. Itu pendapat saya ya. Kemudian yang Mataun itu maktuf ke 28 gitu. Maktuf ke Iya betul, Sebaiknya maktuf jangan ke dirubah dulu, 28. Bu. Nanti jangan-jangan saya yang salah gitu. Nggak usah ya, Kita diskusi sebentar. aja dulu. Ya, Silakan kita yang diskusi aja Boleh. dulu ya. Pak Uji, kalau di ayatnya kan ada apa? Tanda berhenti jim itu apa itu menandakan apa ya? itu menandakan Wakulnah bitu ba'dukum itu menandakan beda libadin adu. tenok, itu menandakan beda Ya, kalimat. Karena itu beda kalimat, maka itu tidak bisa wawu atop. Oh, begitu. Ya, ya. Izin komen. silakan Pak Pus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya juga sependapat tadi yang tentang maqulul qaulnya itu yang sampai bawah ya. Sampai bawah. Yang kedua ini yang mana? Yang 2021 ya. Tentang hal ke nomor 22. Mana ini? 20. Aduh. Ya, Yang di bawah sekali, yang di bawah maaf. kita udah betul itu yang ditanya. 22. Bisa turun ke bawah, maaf. Ke bawah sekali. Turun ke bawah. Nah, hal ke nomor 30, Nomor menurut nomor 31 dan 32, Pak Musrif. Oke ya. Terakhir. Pendapat saya, hal di sini, karena ini kan ada huruf atof ya. Jadi, walakum fil ardi mustaqorun wa mata'un. Ya kan? Itu kan sama-sama mubtada muahor ya. Dan halnya itu ilahin itu kepada kedua ini. Kepada 28 dan 30. Jadi tidak ke 30 saja. Iya betul. Sejadi. Iya. Iya kan? Karena Jadi dia di atas. Itu yang seperti itu yang kedua. Yang ketiga saya justru pengen bertanya dulu, naik ke atas Ibu Enok ya. Naik ke Bu atas. Mimin, Pak. Bu Mimin. Hah? Ya siapalah ya. Oh, Ibu Mimin ya. Nah, ini mungkin di stop di sini. Mana tadi ya? Aduh. Kok jadi. Nah, tentang hal tadi, mana hal di atas yang 5 6 hal yang gede besar ya. 10. Ya, jadi kan mimma kana fi, ya kan? Iya, sampai iya fihi. 10-11 maksudnya. 10-11 ya. Maaf. 10. Keliru saya. Kalau itu sama tuh, oke. Yang ini setelah ihbitu, ya kan? Ihbitu. Ya. Bawah apa berarti? Ba'dukum li ba'din, terus itu kan hal ya. 20-21. Iya. Pengen nanya dulu, ini muhalnya yang mana menurut Ibu? Yang ini ke antum. Ke aduun. Adu apa? Ke adu. Kedua. Ke aduun hal ya. Atau pertanyaannya kenapa hal pertanyaannya? Yang ini yang libadin atau yang keseluruhan. Ini soalnya keseluruhan ada dari 18 sampai mana itu? Ke 22 aduun. Dia menjelaskan antum itu halnya antum. Menjelaskan antum yang ada pada domir ihbitu, bukan? Iya. Oh ya, baik, ini berarti ya sama lah gitu ya. Maaf Pak Musrif, saya mencoba mendengar juga dari YouTube yang lain begitu. Itu disebutnya sohibul hal gitu, Pak Musrif. Iya memang, sohibul hal itu adalah tempat mencantolnya hal. Ya,
Ya. Di kita juga sama sohibul hal namanya juga sohibul. Sobil hal ya Pak Muslim ya. Ya, Jadi sama. ini kan tadinya setelah fi'il fa'il kan kita bertanya-tanya ini maf'ul bihnya mana kan begitu. Ya kan? Maf'ul bihnya mana? Nah, Tapi itu kan ya, wajannya wajan berapa itu? Itu wajan 2. ya, Dan itu dari kalimatnya turun. Tidak bisa dijadikan diturun. Karena tidak bisa dijadikan diturun, berarti dia tidak perlu maf'ul bih. Karena sudah tidak perlu maf'ul bih, maka nomor 17 itu artinya udah mufidah itu, fi'il fa'il selesai. Kemudian ada kalimat selesai. di bawah komplit 18 sampai 22 itu kalimat komplit mubtada khobar dengan hal. Kalimat Ya, komplit itu menjadi keterangan terhadap makrifat antum di atas sehingga statusnya hal satu kalimat itu. Itu ada di pekan berapa itu ya, saya lupa. baik. Bahwa kalimat Berarti itu bisa menjadi hal kalau menerangkan makrifat. bisa juga nggak kita anggap Pak Musrif, misalkan maf'ul bihnya itu sebetulnya mahdzub gitu. Misal, Begini, setiap hal itu ya, bisa kepada maf'ul bih yang mahdzub ketika fiilnya membutuhkan maf'ul bih. Pertanyaannya, turun itu tidak memerlukan maf'ul bih, itu masalahnya. lazim ya. Sehingga halnya bukan ke maf'ul bih yang mahdzub, tetapi halnya adalah kepada si kalimat ihbitu. Kalau kalimat ihbitu yang dicantoli itu adalah kepada, dalam hal ini kepada antum, yaitu File-nya. fa'ilnya dari ihbitu. Nah, dia adalah ma'rifat. Kalau ma'rifat yang dicantoli oleh sebuah kalimat jadinya adalah hal. Itu ya, itu ada rule. Di pekan berapa ya? Baik, Itu saya udah lupa. iya ya, Pak. Tidak mengecek lah. Ya ada rasanya Pak Musrif. Ada, oke. Sedikit lagi boleh nggak berikutnya? Silakan. Boleh diangkat ke atas Ibu Mimin ya? Ya. Ke atas lagi. Sebentar saya buka punya saya dulu. Sampai kelihatan bawah ya? Enggak. Oke, dari awal maksud saya. Ya ini. Dari ini. Pak Azalahuma. Dari Oke. Pak Azalahuma, betul. Ini sudah di Baik, atas itu ini. ya itu udah. Jadi saya ingin bertanya nih secara struktur nau di sini ya, penterjemahannya begitu ya. Barangkali saya yang keliru gitu. Ini kan 2 dan 4 itu kan fi'il fa'il di situ ya. Ya kan? Pak azallahuma as-syaitonu. As-syaitonu itu adalah fa'ilnya, kemudian fi'ilnya adalah azallah. Huma maf'ul bih. Nah, kemudian fa berikutnya ya kan, itu hatof. Hatof artinya akhroja itu maktufnya adalah ke azallah, betul kan? 2 sampai 6. Iya. Iya, 2 sampai 6. Diawali oleh azallah. Pertanyaan saya ini sebetulnya, ini kan di terjemahan arti di situ dia mengeluarkan akhroja. Ya kan? Sebetulnya dia ini siapa gitu. Dia ini. Karena tadi kan nomor 8 itu kan maktuf ke azala dan seterusnya. Nah, dia di sini di arti itu sebenarnya siapa? Oke. Apakah Allah atau setan? Oke, kalau yang di atas itu dia adalah setan yang telah menggelincirkan. Kemudian kalau di bawah itu adalah Allah. Karena itu Allah, tetapi dimulai dengan maf'ul bih berikutnya, fi'il fa'il, kemudian maf'ul bih gitu ya. Maka boleh diganti menjadi si humaknya didahulukan. Makanya terjemahannya walaupun di kiri itu tulisannya mengeluarkan, di kanan tulisannya dikeluarkan. Coba lihat. Iya. Di 8 itu mengeluarkan. Di kanan dikeluarkan. Kenapa demikian? Iya.
Karena di kanan itu maf'ul bihnya didahulukan dibaca, yaitu keduanya. Padahal di sini huma setelah akhroja. Ya kan? Jadi terjemahan aslinya harusnya dia Allah mengeluarkan mereka berdua. Kan gitu. Tetapi Allahnya tidak disebutkan. Sehingga langsung maf'ulnya didahulukan. Mereka berdua atau keduanya dikeluarkan. Jadi seperti seolah-olah majhul. Iya. Ya, ini adalah tipikal kalimat di mana maf'ul didahulukan. Nah, gitu ya. Padahal di dalam tulisan Arabnya tidak, gitu. Ya. Jadi gini, Pak Musrif dan Bapak Ibu yang lain ya, itu memang agak sedikit di pemikiran saya begitu ya. Ini hubungannya dengan fa nomor 7 itu. Eh, Kalau misalkan kita melihat ayat ini tanpa melihat terjemah yang ada di Quran atau dimanapun, ini kan seakan-akan kan gini, kalau misalkan kalimat itu adalah berupa fa'akhrajallahu misalkan, ya kan, itu udah pasti Allah yang mengeluarkan kan, benar nggak Pak Musrif? Iya. Fa'akhrajallahu, fa'akhrajahumallahu misal begitu. Nah maka dia agak sepadan dengan di atas. Nah tanpa melihat arti yang sebelah kanan, memang saya berpikir tentang fa itu, karena fa ini kita sebut sebagai atof di sini, maka memang dia terkait ke atas itu. Nah kalau terkait ke atas seakan-akan setan, tapi di pengetahuan kita kan bukan setan mengeluarkan, tapi Ya, Allah kan. oke. Yang Nah itu dimaktubkannya adalah kalimat. Ini makanya pentingnya yang dimaktubkannya apa ini? Ini yang dimaktubkannya kan kalimat. Kalimat kepada siapa? Kepada cerita mereka berdua. Di atas mereka berdua digelincirkan oleh setan. Di bawah mereka berdua itu dikeluarkan oleh Allah. Begitu. Nah, jadi fa-nya hanya sebagai penghubung bahwa dua kalimat itu berhubungan sehingga kalimatnya bukan lagi bisa jadi sehingga, bisa lagi kemudian, bisa jadi maka. Pokoknya sesuatu yang setelah terjadi sebuah kejadian di atas, kemudian terjadi kejadian berikutnya yang bawah. Bahwa pelakunya tidak harus sama. Pelakunya beda. Yang satu di atas itu adalah setan. Fa'ilnya beda ya, fa'ilnya beda ya Pak Ustadz, Pak Musir gitu ya di Ya tidak terjemahan itu ya. bersamaan, tidak pakai wa. Ya, tidak bersamaan kan gitu Tidak ya. bersamaan. Kalau pakai wa bersamaan. Nah ini sekalian nanya Pak Ustadz, mau nanya yang fa-nya ini. Ya. Fa-nya ini kan apa bisa huruf ataf ya, tapi apakah bisa disebut tadinya saya berpikir itu adalah fa sababiyah, tetapi saya bingung dengan penyebabnya apa, karena ini kan menjadi sehingga atau maka itu kan berarti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya tadi. Dari terang sama Musri bahwa itu kalimat sebetulnya. Apakah itu kalau saya sebut ini sebagai fa sababiyah, itu apakah penyebabnya terus apa? Apakah bisa anzala? Pasti bukan anzala aja, karena bukan atau memang sebabiyah dari anzala itu ya Ustaz. Nah itu yang dia tanya. Ya, kalau memang jadi itu kalau dilihat dari konteks kalimat, yang atas dan bawah itu berhubungan. Betul, saudara, berhubungan, itu berhubungan. Tetapi perhubungannya, tadi kalau mau dipaksakan sababiyah, maka biasanya sababiyah itu asalnya gitu ya, dari kalimat yang kalau itu terjadi, maka yang berikutnya akan terjadi. Gitu. Bisa juga sebetulnya kalau dianggap akibat digelincirkan oleh setan dan dia berhasil digelincirkan, kemudian Allah mengeluarkan. Itu menjadi sababiyah juga, bisa saja. Cuma sababiyah yang paling enak itu, yang paling terlihat itu adalah sebetulnya termasuk grup diakibatkan oleh tolab. Itu paling gampang. Tolab itu kan ada fi'il amarnya. Bila Anda melakukan ini positif, atau janganlah Anda melakukan itu yang negatif, yaitu nahya, gitu ya. Barulah sababiyahnya sangat clear. Kalau ini tidak kelihatan clear di dalam tulisan, tapi dari mana bisa saudara nganggap bahwa fa-nya fa atop strip miring sababiyah, bisa gitu ya.
karena dilihat dari makna. Ya. Oke. Masih ada lagi nggak? Ini masih ada nih. Nomor 2 itu tidak ada wajannya. Wajan nomor 2 tuh 7 ya? Oh ada, 7. Ya, ya, ya. Kemudian tadi maktub, ini kalimat 36 ini maktub ke 35 ini. Makanya ada fa di depan. Lalu. Bentar, yang paling bawah Ustaz ya? Bukan yang atas. Fa pertama. Maktubnya kemana, Pak? Maktubnya ke ayat 35. Coba bacakan, ada yang masih ingat ayat 35-nya? 35-nya kita baca ya. Ya. Artinya, ya. Wahai, artinya apa? Ya, Artinya, ya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Sampai di situ disambung, kemudian fa-nya ini kemudian nih. Kemudian setan menggelincirkan mereka berdua, gitu kan? Failnya kan di situ setan. Lihat. Iya. Itu tuh setan nih failnya. Setan menggelincirkan mereka berdua, gitu ya. Sehingga, nah itu makanya idenya Pak Imron tadi, sebaiknya itu jangan hanya atop, tambahi aja sababiah. Karena apa? Sehingga, Allah menggelincirkan. Mereka Allah menggelincirkan, mengeluarkan. Makanya saya simpulkan 36 ini adalah fa-nya itu menjadikan maktub ke 35. Clear maksudnya? Ya bisa. Ya, jadi ini yang 7. Yang ayat itu jadi artinya ayat ini tidak berdiri sendiri, tidak istinaf. Huruf atopnya itu bukan huruf atop koma istinaf, bukan. Tetapi justru ini berhubungan dengan 35. Kan Ibu Nok nggak bilang itu istinaf toh nomor 1? Atof. Ya, kalau atof harus cari maktubnya, maktub ilehnya gitu. Iya. Oke. Kalau istinaf itu kan bukan berarti awal dalam pengertian tidak terjadi sebelumnya, Pak. Jadi kalau yang awal belum betul-betul awal, itu kan namanya ibtidaiyah, Pak. Iya, saudara mau bilang ibtidaiyah boleh juga. Enggak, artinya kalau ini bukan ibtidaiyah, ini istinaf, Pak. Istinaf artinya dia berhubungan dengan sebelumnya, tapi kalau dalam taraf ini dia sudah menjadi istinaf, jadi awal gitu. Kalau di ayat ini gitu. Iya, Pak. Tetapi fa yang ini menghubungkan ini, bukan fa istinaf ini. Ini kalau tidak dipotong sebagai ayat 35-36, ini satu kalimat sempurna dari 35 sampai ke sini. Gitu ya. Berhubungan ini semua. Makanya itu maktub, itu atopnya atop matum bukan istinaf. Kalau sudah istinaf, maka dia boleh jadi keterangan sebelumnya sebagai hal, sebagai apa? Sebagai kalau itu jadi jadi haliah gitu. Istinaf tapi kemudian jadi haliah. Boleh berpendapat, Pak? Silakan, Bu Lis. Kalau dilihat ini ya, 35 itu kan ketika Allah berfirman ya. Allah berfirman, wahai Adam, titik-titik sampai selesai, udah. Kemudian ada kalimat baru ini. Lalu setan memperdayakan, ini bukan lagi Allah tentang firman bukan makulun kaulnya Allah lagi ini mah. Ini memberitahukan bahwa setan memperdayakan keduanya sehingga saya sih sebagai ini istinaf ini gitu-gitu Pak. Jadi tidak. Ini Bu Lisma, ini ya tidak ada hubungannya dengan makulul kaul yang atas. Makulul kaul atas sudah selesai di 35. Yeah. Sudah. Terus kemudian di sini ada fa yang menyatakan kemudian gitu. Ini kalimat kemudian itu terhadap apa? Terhadap cerita sebelumnya bahwa Allah telah menyediakan ini, Allah telah memberi kenikmatan, Allah itu sudah selesai menyatakan itu. Kemudian, kalimat kemudian itu menunjukkan bahwa ini berhubungan dengan sesuatu sebelumnya itu.
Makanya fa itu hampir tidak mungkin atau hampir sangat jarang dijadikan istiqnaf yang benar-benar kalimat awal. Yang paling banyak pakai wa untuk istiqnaf. Kalau fa biasanya dia sering dipakainya untuk menghubungkan kalimat sebelumnya karena waw itu sesuatu kejadian yang harusnya bersamaan, sedangkan fa itu adalah kemudian tanpa jeda waktu, sementara summa itu kejadian berikutnya yang memiliki jeda waktu. Lihat dari waktunya seperti itu. Semua dua-duanya, tiga-tiganya menghubungkan satu sama lain. Jadi kalimat ini tidak berdiri sendiri begitu loh. Tidak ada tidak seolah-olah kalimat sebelumnya yang Allah itu memberi kenikmatan dan sebagainya di surga tidak ada hubungannya dengan digelincirkan, tidak ada hubungannya dengan dikeluarkan dari surga. Enggak, ini berhubungan gitu. Kalimat ini berhubungan, tetapi penghubungannya adalah dalam makna gitu. Oleh karena itu maktubnya harus maktub kalimat, tidak bisa maktub. Misalnya di sini ceritanya dari ajala, maktub kemana? Nggak ada di atasnya. Karena di atas keburu ditutup maf'ulul qaulnya. Sudah selesai di 35. Maka ini adalah kalimat. Dan itu tidak ada di dalam KBI. Itu baru ada di KTI dijelaskannya. Tentang ada hubungan maktub yang berupa kalimat. Kalau maknanya memberi hubungan dengan kalimat sebelumnya. Itu Bu. Oke. Ada lagi silakan. Mana masih ada? Itu 13-14 nggak ada khobar inanya. Oh iya. Karena fihi. Ya, khobar ina ya. Ada 2 khobar itu. Kemudian maktub. Nah, ini yang si makulul kaulnya itu coba diteruskan. Itu tadi kan sampai bawah, terus makulul kaulnya bisa sampai bawah. Di kirinya harus ada penghubung juga. Yang setinggi makulul kaul apa di situ ya? Di situ harusnya ada maktub juga. Ya, ada. Nah, ke kalimat ke kata 8-14. Ya. Itu harus ada. Begitu juga nanti ketika 24 ketika wawunya ini istiqnaf. Kemudian istiqnaf itu harus diteruskan sekarang mah pemikiran apakah kalimat di bawah wawunya itu menjadi keterangan di atas. Kalau itu ya, maka bisa berubah yang namanya istiqnafnya nomor 23 itu jadi haliyah. 23 itu bisa jadi haliyah. Nah, ketika itu haliyah, maka halnya nanti warna apa kan gitu. Halnya adalah seperti yang di atas ada hijau, tetapi kalau yang hijau fiil, fa'il, dan hal itu kontinu, sedangkan hal di bawah akibat adanya haliyah. Biru berarti. Oke, tak tunjukkan dulu ya, biar nggak pusing. Dan, oke, mana ya? Saya stop dulu ya. Nggak usah. Ya biar Ibu bisa melihat, di stop aja. Stop ya. Coba saya ulangi penjelasannya biar clear. Udah kelihatan di layar? Sudah, Belum. Pak. Belum. Masih Sudah. materi. Materi Masih materi 32. Tulisannya aja. Nah, ini. Saya mau tunjukkan di sini, maka koneksi kepada kalimat di 35 itu adalah kalimat fa'ajalahumas saitonu anha itu harus dijadikan maktub ke 35. Gitu. Sehingga kata fa yang diartikan sebagai lalu itu berhubungan lalunya karena apa? Dengan siapa lalunya? Dengan kalimat sebelumnya. Yaitu sebuah kejadian di mana Allah sudah memberikan kenikmatan ini dan sebagainya di surga. Lalu atau kemudian
Setan menggelincirkan keduanya. Sampai di situ. Kemudian ada lagi hubungan berikutnya. Sehingga, kan gitu ya. Yang diambilnya sehingganya. Karena fa itu bisa maka, bisa kemudian. Yang pasnya di situ. Sehingga ini pun akhirnya maktub ke sini. Gitu. Kedua enam. Sehingga kalimat kalau yang tadinya itu sudah benar semua, termasuk nanti ada khobar khobar kana di sini yang ditambahkan. Kalimat yang tadi sudah diterangkan di sini dan di sini ternyata ada hal yang nyambung ke bawah. Halnya itu bukan hanya mubtada khobar berhenti di situ, tetapi halnya ini adalah sampai di sini adalah yang warna merah, tetapi di sini ada waw atop lagi yang menjadi makulul kaul kepada kulna, di mana ini semua adalah bagian daripada yang dimaktub ke 8, 14 tadi. Nah, jadi yang ini maktub kemari, yang bawah maktub kemari. Nah, jadi kalimat ini nyambung semuanya. Akibatnya apa? Akibatnya makulul kaul. Mana tadi teh? Jangan kuning Pak Musrif. Hah? Mana? Nah, Nggak ini. kelihatan. Oh, nggak pakai merah ya? Merah. Nah, ini tuh. Nah, gitu. Oke. Nah, makulul kaulnya ini jadi nyambung. Kenapa jadi nyambung? Ini adalah hal kepada fi'il fa'il udah clear karena turun itu tidak membutuhkan maf'ul. Dah sampai di situ. Ada wa di situ. Tetapi wa itu kalimat tersendiri tadi sudah betul ada mubtada muakhar di sini yang kemudian ditatoli oleh hal dari bawah gitu ya. Kemudian yang 28 itu mencatoli adalah ke sini sebagai halnya. Tetapi ini semua adalah bagian dari sebuah kalimat khobar muqaddam karena dimulai dari lakum. Ini adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini setelah ada wa tadi ternyata dihubungkan itu tidak bisa di sini tidak bisa dikasih maktub lagi di sini. Ini kayaknya tidak berhubungan begitu. Tetapi ternyata kalimat ini justru menerangkan siapa yang diterangkannya, si antum. Nah, si ini. Si Huma. Si antum. Ya, antum. Ihbitu. Ya, antum kalian. Ini yang diterangkan juga kalian. Tentang si kaliannya itu. Kalian atau bagi kalian di dalam bumi. Tempat kalian tinggal dan kesenangan hidup. Untuk waktu sampai yang ditentukan. Ilahin itu. Sebetulnya ilahin itu bisa. Waktu yang ditentukan tuh bisa sehari, bisa sebulan, bisa seumur hidup. Ilahin juga semuanya namanya ilahin tuh. Begitu. Sehingga harus hati-hati. Ini bedanya hal dalam konteks kalimat dengan fi'il fa'il. Karena ini fi'il fa'il terus ada tambahan kalimat sempurna di bawahnya. Maka ini adalah menjadi hal. Sedangkan di bawah ini menjadi hal disebabkan oleh dia menjadi hal. Wawunya adalah wawu haliyah. Begitu. Kenapa? Kalau wawu haliyah itu hanya bisa ditentukan dari terjemahan, dari makna. Oh, ternyata dia menjelaskan si antum ini, menjelaskan si kalian. Si kaliannya itu akan kemudian bertempat tinggal dan mendapat kesenangan hidup untuk waktu tentukan di bumi si antum ini. Gitu. Nah, sehingga hal yang atas dengan hal yang beda tidak bisa hal satu kemudian hal dua gitu karena bukan hal dari fi'il fa'il. Kalau yang ini adalah dari si antum gitu. Nah, oleh karena itu gambarnya menjadi sedikit berubahnya adalah ini tadi tidak ada yang tegas ini. Kenapa tidak ada yang tegas? Ini semua berhubungan. Coba kita lihat. Ini ada wawu atop berhubungan dengan maktub. Gitu ya. Kemudian juga ini berhubungan karena ini adalah maktub ke atas. Nah, jadi saya katakan tadi di sini kok ada yang tegas. Berarti ini kalimat sendiri sama kalimat sendiri ada 3 kalimat.
Tapi kenyataannya ini cuma satu kalimat. Akibatnya ini satu kalimat, maka di sini pun kita bisa lihat bahwa ini semua berhubungan. Setelah dijelaskan di 35 itu bahwa Allah telah memberi kesenangan di surga segala macam, kemudian atau lalu setan menggelincirkan sehingga keduanya dikeluarkan dari surga dan segala kenikmatan keduanya dari sana atau dari surga tadi. Kemudian baru di sini kulna, kami berkata lagi di sini. Perkataan dia tadi semua kelihatannya setuju ini menjadi maqulul qaul semuanya. Sehingga apostrofnya pun di terjemahannya juga kontinu. Tapi dari mana itu asalnya? Itu asalnya adalah dari dia satu kesatuan yang dihubungkan oleh ini haliah terhadap antum, ini hal terhadap si fi'il fa'il. Jadinya ini menjadi satu kesatuan. Tapi satu kesatuan ini, kalimat mulai dari fi'il fa'il dan maqulul qaul adalah bagian ketiga yang dihubungkan oleh si maktub. Sehingga ada seolah-olah 3 kalimat, tetapi semuanya berhubungan dalam konteks kalimat ya. Semua jadi berhubungan gitu. Kalau yang kecil-kecilnya saya lihat tadi udah sangat bagus ya. Ibu Nok, Ibu Mimin, dan teman-teman tadi sudah memperbaiki juga. Ya saya kira sudah sama dengan yang ini. Oke. Pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan tadi yang tabel yang paling bawah tadi, Ustaz. Tabel. Yang di mana? Ya, ini. Itu kan hal yang 26, 27 itu kan hal ke mubtada yang di bawah ya Pak Ustaz. Yang halnya juga ke yang 31 dan 32 juga itu hal ke-30. Berarti hal yang ke-28 ini artinya 26 dan 27 dan 31 sama 2 itu ada bagian dari mubtada berarti ya? Iya, mubtada mu'akhor. Jadi ada khobar, ada mubtada mu'akhor, asalnya gitu. Asalnya satu nih. Iya. Asalnya mustaqoru aja. Tapi karena ada wawu menjadi berdua nih mubtadanya, mustaqoru dan mataun. Nah, jadilah dia berdua. Ternyata si mustaqorunya dikasih cantolan dari fil ardi, tempat tinggalnya di bumi, sedangkan kesenangan hidupnya adalah sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini mencantol ke sini, yang ini mencantol ke sini. Jadi sebetulnya ini semua menjadi bagian yang satu khobar muqaddam, yang satu mubtada muakhor, di mana mubtada muakhornya dicantoli oleh hal-hal ini, satunya, yang satunya dicantoli oleh hal yang ini, gitu. Ya berarti gambarnya bisa di itu, Ustaz, dikasih channel ke atas gitu ya, artinya dipotong sini terus dikasih garis. Gitu. Jadi nggak bisa Pak, kan hal itu tidak memiliki. Kan hal itu hanya boleh dituliskan aja kemana dia muhalnya, gitu aja. Oh gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa misalnya ini jadi mubtada muhor segini gitu kan maksudnya. Iya maksudnya gitu. Ini mubtada muhor, berarti ini harus ke anak kalimat, ini anak kalimat kan gitu terhadap si mubtada muhor. Hal itu bukan anak kalimat. Hal itu cuma alak aja nyantol. Iya. Gitu. Terima kasih. Ya, Pak Muslim, tanya Pak Muslim. Pak Ustadz, boleh saya itu menambahkan? halnya bisa ke depannya ya, nggak ke belakang ya. Yang ini hal yang ke-28. Ya, itu cuma apa disebut itu. Ini kalimat apa disebutnya gaya kalimat lah, gaya tulis itu. Jadi yang 28 ke sini kan yang aneh. Kalau ini kan udah biasa atas. Yang ini yang agak aneh kan gitu. Itu ada di kalimat di ayat-ayat sebelumnya kita sering menemukan itu. Bahwa hal didahulukan dari yang mau kepada muhalnya. Pak Hatta mau memberikan tambahan silakan. Ini ada hal yang menarik sebenarnya. Sebentar saya tipkan dulu penanya sebentar. Saya matikan. Di sini tidak usah Pak, ini lihat ini. Di lakum aduun, libadin aduun. Nah, di sini ada hal ke-22. Ada hal ke-22. Kita lihat aduun itu adalah nakiroh. Nah, aduun itu adalah nakiroh.
apakah boleh jar majrur ini menjadi hal dari nakiroh? Jawabannya boleh. Apa yang membolehkannya? Yaitu hal mendahului muhal. Itu termasuk musawigot. Ketika hal mendahului muhal, maka muhal boleh berupa nakiroh. Nah, lalu apa lebih lanjutnya? Kalau lebih lanjutnya begini. Aduun itu kan nakiroh. Nah, jadi ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, adapun sebahagian kalian, aduun adalah musuhnya. Musuh yang bagaimana? Musuh yang tetap bagi sebahagian yang lain. Nah, berarti jar majrur ini aslinya adalah sifat dari aduun aslinya. Ketika sifat mendahului mausuf itu tidak boleh. Dalam kaidah ilmu nahwu shorof, sifat tidak boleh mendahului mausufnya. Makanya li ba'din, nah ketika mendahului mausufnya itu menjadi hal. Itu kaidah yang lebih lanjutnya. Tapi untuk kita bagi pemula, udah saja kita katakan bahwa ketika hal mendahului muhal, maka muhal boleh berupa nakiroh. Nah, itu ada disebutnya musawigot. Ya. Itu yang saya tambahkan. Oke, makasih Tante. Itu musawigot itu kalau nggak salah pekan, ada ingat nggak ya? Syarat-syarat Mubtada. mubtada ya. Kalau Nah, di KBI belum diterangkan Pak untuk masalah musawigot. Hal itu belum diterangkan di KBI. Tidak ada ya. Kalau di musawigot mubtada khobar ada. Kalau mubtada khobar, nah Tapi sedikit. mubtada boleh nakiroh jika mubtada tersebut diakhirkan. Nah, itu ada di KBI. Oke. Termasuk itu ketika mubtada diakhirkan. Nah, ketika mubtada ketika khobar mendahului mubtada, maka mubtada boleh nakiroh. Misalnya li dirhamun. Li bagiku dirhamun ada dirham. Jadi aku mempunyai dirham. Nah, dirhamun isim nakiroh, tapi itu boleh ketika diakhirkan mubtada boleh nakiroh. Itu ada di KB itu ketika mubtada diakhirkan boleh nakiroh itu di KB. Tapi kalau untuk hal di KB belum diajarkan masalah musawigot hal berupa isim nakiroh. Oke, baik. Lihat 21 dan 22 dan lihat juga 26 dan 27. Polanya sama. Satu lagi Pak, mohon maaf. Silahkan. Untuk mataun ilahin, nah karena ini di akhirnya mataun kesenangan hidup. Nah, kesenangan hidup yang bagaimana? Ilahinin, yang sampai waktu yang ditentukan. Sebaiknya jangan dijadikan hal, itu sebaiknya dijadikan sifat. Karena mataun berupa nakiroh dan jar majrurnya itu diakhirkan, sebaiknya jangan hal. Itu sebaiknya menjadi sifat yang untuk ilahinin. Sifat ya. Oke. Kalau itu sifat, biasanya kan di kiri nih kita. Coba kita lihat. Ini masalahnya nih. Kemarin itu ketika kita mau jadikan ini adalah mausufnya, ini sifatnya. Ini mubtada muakhornya harus dibeginikan. Semua jadinya sampai sini. Sorry. Iya. Sorry. Jadi ini mohon maaf. Ini dibuang. Ya, itu lebih baik itu. Ininya disifatkan, dijadikan sifat. Mubtada muakhornya seperti itu. Karena dia adalah nakiroh gitu ya. Oke, baik. Ya, nanti saudara bisa lihat compare dengan irobil Quran yang lain ya. Ya, muta'alaknya ilahin itu apakah jadi sifat, apakah jadi hal dan sebagainya. Baik. Kalau saya lihat kebiasaan dari KTI ya Pak ya. Kalau ada khobar ya berupa jar majrur, selalu khobar itu muta'alak ke khobar yang sebenarnya begitu. Apakah itu masih berlaku di sini? Ulangi. Ilahin ini. Jadi ilahin ini kan jar majrur, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau jar majrur ini dijadikan khobar. Ya. Oh, dia bukan jar majrur itu ya. Sebentar, kalau ini jadikan khobar, mubtadanya mana, Pak? Enggak, bukan maksud saya. Bukan, oh iya. Jadi maksud saya tuh dia muta'aliknya ke khobar gitu Pak. Ke khobar dari mubtada muakhor ini gitu.
Maksudnya Papa Uji, kalau di Iya. dalam Irobil Quran selalu bilang kalau jar majrur itu tidak langsung disebut khobar, gitu. Tidak langsung disebut khobar, tapi bilangnya Iya, selalu muta'alaq ke khobar mahdhuf, gitu kan? Ya, Ya, mutalak ke khobar mahzuf ya. ya. Kalau kita di KBI nggak usah repot-repot gitu, langsung aja. Kalau jar majrur boleh jadi khobar, boleh gitu aja. Dah. Oh gitu. Ya. Heeh. Saya tanya tadi Pak Musri atau Pak Atta tadi ya, yang dia jadikan sifat jadi ilahin ya. Itu sifat kemana? Ke 2829 berarti ya, 2830 Ke atau mataun. Aja. Mataun. 30 saja atau Ya, termasuk 30 aja. 32 dan segini juga boleh dia mensifati itu. Kalau kesenangan hidup untuk waktu yang ditentukan adalah hanya kepada 30. Kalau tempat tinggal gitu tadi, itu di bumi, di dalam bumi, tempat tinggalnya itu adalah kepada 28 gitu. Ini sifatnya itu, ini kotaknya sifat, ini dibuang, karena sifat tidak di kanan, ini garisnya dibuang, jadi mubtada muhawwaran segini, ini adalah sifatnya ke sini, gitu. 30 saja mataun. Kenapa? Ke mataun saja. Ya, ke mataun. Ke mataun. Kan mustaqorun juga mubtada mu'ahor. Ya, ini kemana? Itu pertanyaannya. Mubtada mu'ahor dihubungkan dengan wawu. Ke mubtada mu'ahor yang kedua menjadi digabungkan. Makanya ketika sekarang ada yang mensifatinya, ini sifatnya itu kepada keduanya, kata kepada ke salah satu kan begitu pertanyaannya. Iya. Kalau kita lihat di dalam kalimat, tempat tinggal di situ halnya adalah di dalam bumi. Sedangkan kesenangan untuk waktu yang ditentukan. Begitu. Urusannya adalah kesenangan hidupnya itu, si mataunnya itu, sampai waktu yang ditentukan, sampai ilahin itu. Jadi dua-duanya punya penjelas. Cuma yang satu penjelasnya disebut hal, karena dia itu jar majrur mengawali nakiroh, gitu. Sedangkan yang di bawah itu harus sifat karena jar majrurnya setelah nakiroh, gitu. Itu bedanya. Tapi dua-duanya adalah Bisa keterangan. juga begini. Ya. Iya, ya. Iya, ya. Izin Pak Musrif. Ini kan karena 26 dan 27 sebagai hal ke-28 ya kan? Ke-28. Kalau sekiranya nih, itu satu paket mustaqorun wa mataun, lalu sifatnya ilahin misalkan untuk keduanya. Karena tempat tinggal dan kesenangan hidup sama-sama maksudnya di bumi begitu kan. Nah, jadi hal itu bukan tidak hanya ke-28 dan ke bawah itu berarti gitu. Coba maksudnya Tidak gimana? hanya Coba. Ya kan tadi kan kalau ilahin menjadi sifat, saya berpendapat sifatnya itu tidak hanya kepada yang 30 tapi juga 28 dan 30. Oleh karena itu, konsekuensinya yang 26 27 di kolom nau halnya itu bukan saja ke 28 tetapi 28 dan seterusnya sampai 32. Kira-kira seperti itu. Yang mana yang ini? Ya. Asal ada jadi rariweuh atuh sih. Cara berpikirnya Pak Taufik kok susah gitu ya. Kita lihat. Jadi ribet. Kita lihat ya. Pak Taufik itu berkeinginan menjadikan ini adalah sifat berdua gitu ya. Iya, Tapi semua yang ini katanya diberi hal dari sini. Jadi dia bilang inginnya bahwa bagi kalian, ini terjemahnya aja begitu, bagi kalian tempat tinggal dan kesenangan hidup sampai waktu yang tidak ditentukan atau yang ditentukan di dalam bumi atau di bumi, maunya gitu Pak siapa?
Oke, Pak sekarang saya Baik. baik, saya paham Pak Musrif. Jadi memang cenderung tempat tinggal sama kesenangan hidup. Sepertinya gini, tempat tinggal itu kan untuk semua makhluk lah katakan begitu ya. Sementara kesenangan hidup tuh sepertinya lebih kepada cerita di atas manusia tadi, ya kan begitu Iya, ya. betul. Sehingga ilahin itu memang sepertinya terbatas hanya kepada kesenangan hidup begitu ya Pak Musrif ya Betul, Pak. karena begini konsepnya. Sebetulnya nih, ceritanya kan sebetulnya harusnya kan sampai di sini tuh berhenti. Boleh. Dan bagi kalian tempat tinggal di bumi. Sampai situ kan selesai sebetulnya. Kalimat kan sudah sempurna. Mubtada, khobar mubtada, mubtada muakhor. Gitu kan. Di buminya tadi adalah hal kepada. Sebetulnya sudah selesai. Tetapi ada kalimat lain. Yaitu mataun dilahin. Mataunnya kemudian kata Pak Hatta ini dijadikan sifat sama-sama keterangan. Kalau yang keterangan atas itu dinamakan hal, yang bawah dinamakan sifat sama-sama keterangan sebetulnya. Ya kesenangan hidup yang menyenangkan yang menyenangkan atau kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian antara cerita yang tadi dengan cerita yang bawah diikat oleh wa di tengah gitu. Trek. Nah, jadilah ini sih mubtada muakhor sebagai bagian gitu. Tapi kalau muta'alaknya Papa Uji cuma sampai sini. Ini muta'alaknya Papa Uji cuma sampai situ. Ya. Gitu. Artinya mubtada muakhornya sampai satu paket ke bawah itu kan. Iya, sebetulnya mubtada muakhornya sampai segini. Ini khobar. Ilahin hanya bagian dari mataun. Iya, Ya. betul. Ini untuk Baik, kalau terima kasih. kalau menggunakan ini nih, kalau menggunakan ini akan kelihatan nih. Lihat bahwa ketika tadi mana ya? Mana ilahin? Nah, yang terakhir. Ini kalau ini jadi hal, maka ini ada muhawar ke situ. Kemudian ada hal yang nyantol ke situ, kan gitu. Tetapi khobarnya sendiri, makanya ini jadi satu kalimat sudah. Ada khobar, ada mubtada muahor, gitu. Gitu kelihatan. Ini pun adalah hal karena ada wawu hal. Si wawu hal terhadap si antum ini, antumnya dari wawu alif, begitu. Sementara yang ini kalimat sempurna sendiri juga, makanya ini ada titik-titik fi'il fa'il dan hal. Halnya karena tidak dibutuhkan lagi. Ini sudah jadi kalimat sempurna ibitu itu, gitu turunlah itu, sehingga ini menjadi tambahan penerang. Penerangnya berupa kalimat, begitu. Nah, sedangkan yang di depan dengan yang di belakang sudah ada tanda ini nih kalimat sempurna tersendiri fi'il fa'il maf'ul bi dan hal juga, di mana ini ada mubtada dan khobar, tetapi ini ada si wawu penghubungnya, maktublah dia ke sini. Ini adalah maktub juga adalah ke sini. Sementara ini maktub ke 35. Sehingga sebetulnya kalimat 36 ini adalah juga masih berhubungan dengan 35 secara makna, walaupun ayatnya berbeda. Jadi 3 dan 36 itu harusnya dalam satu pekerjaan yang sama, cuma ya karena saya takut terlalu panjang, jadi ya sudah saya potong. Harusnya ini masuk di pekan lalu ini, harusnya biar nyambung gitu. Cuma supaya ini supaya tidak terlalu banyak, ya makanya saya potong. Silakanlah ayat berikutnya nih, masih ada sedikit waktu. Ayat berikutnya silakan. Baik, terima kasih Pak Musrif. Pak Dadan masih Untuk ada? ayat berikut. Untuk ayat ada Pak. Ya. Untuk ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 37 akan disampaikan oleh Ibu Safitri. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Safitri, mangga. Ya nanti. Bu Safitri ada Bu Safitri. Iya. Ya. Terima kasih Pak Dadan. Di sini saya kebagian untuk membacakan tarkib Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Saya bacakan ayat 37-nya. Faqad tala. Talaqqa.
Fatalaqo Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nomor 1, fa artinya maka atau lalu. Di sini merupakan huruf ataf dan istinaf. Kedua, ada talaqo artinya menerima, merupakan fi'il madi dhamir huwa wazan 14. Dari kosakata halaman 842 baris ke-38. Di nahwunya kedudukannya sebagai fi'il. Adamu adalah Adam, anrofa. Di nahwunya sebagai fa'il. Selanjutnya min artinya dari adalah huruf bijarin jer dan artinya adalah dhamir mutasil dan dia mudhof ilaih dari rob. Dari min rabbihi membentuk sibah jumlah jar majrur dan rabbihi adalah mudhof ilaih. Di nahwunya adalah hal ke nomor 2 yaitu talaqo. Selanjutnya kalimatin adalah isim nakiroh. Kalimatin artinya beberapa kalimat, merupakan isim nakiroh nasab sehingga di nahwunya menjadi maf'ul bih. Selanjutnya fa artinya maka atau lalu, merupakan huruf ataf. Taba artinya dia menerima taubat, merupakan fi'il madi dhamir huwa wazan ketiga. Di kosakata halaman 792 baris ke-15. Di nahwunya kedudukannya sebagai fi'il fa'il. Selanjutnya ala artinya atas adalah huruf jar. Hi artinya nya adalah dhamir mutasir majrur. Jadi alaihi adalah jar majrur. Karena ada huruf ataf fa, maka dari 9 ke taba alaihi itu maktuf ke kalimat nomor 2 sampai ke 7. Nah, alaihi itu karena dia jar majrur, di nahwunya jadi maf'ul bih ghairu sharih. Selanjutnya ada inna, artinya sesungguhnya adalah huruf taukid nasab rafa'u. Hu artinya dia merupakan dhamir muttasil dan merupakan isim inna. Huwa artinya dia merupakan dhamir munfasil sebagai penegas atau taukid. Jadi di nahwunya kedudukannya sebagai mubtada. Selanjutnya at-tawabu, maha penerima taubat adalah isim ma'rifat. Rofa merupakan khobar ina pertama, di nahwunya juga khobar pertama. Terakhir ar-rohimu, maha penyayang adalah isim ma'rifat rofa, khobar ina kedua, dan di nahwunya adalah kedudukannya sebagai khobar kedua. Silakan. Di Gambar. bagannya, Ya. di bagannya di sini ada 2 kalimat ya Pak. Fatalaqo Adamu mirabbihi kalimatin. Kemudian Adam merupakan fiilnya, Adamu merupakan fa'il, mirabbihi hal, kalimatin adalah maf'ul bih. Selanjutnya ada fa, di sini garis putus, jadi fataba alaihi, taba fi'il fa'il, alaihi merupakan maf'ul bih ghairu sharih. Lalu dia pun menerima taubatnya. Terakhir, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Innahu huwa di sini mubtada, at-tawabu
khobar pertama dan ar-rahimu khobar kedua. Demikian Pak Musrif dan Bapak Ibu, mohon masukannya atau koreksinya. Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang mau beri masukan? Ini enak lurus sekali ya kalau ini. Nggak ada warna yang lain kelihatannya. Saya usul Pak Musrif. Silakan. Jadi saya sama nih semua. Kecuali di bagian terakhirnya saya bikin hal gitu Pak. Jadi innahu huwa tawwabur rahim ini saya jadikan hal. Boleh nggak? Oke, silakan Bu. Bagian H maf'ul bi. Jadi mubtada khobar 1 khobar 2 nih. Kalau dilihat itu tanda bacanya ya di depan itu kan itu udah titik Pak. Bukan hanya karena itu, kalau mau hal itu harus dia kemana mau halnya, apakah jadi ada wawu hal, liyah atau enggak gitu, ada penghubungnya enggak gitu. Nggak ada hal-halnya nggak ada. Kalau nggak ada berarti istifna murni. Tapi gitu. di sini kan alaihi ini kan domir Pak. Domir itu kan makrifat, jadi bisa saya tafsirkan itu bahwa itu tuh bisa juga jadi hal gitu. Boleh nggak tuh Pak? Sebentar, hi-nya hi siapa itu ya? Alaihi ini kan di sini Pak ada alaihi yang maf'ul bih dari ya artinya dia menerima tobat atasnya kepada Allah kan? Atasnya berarti itunya. Berarti ini mah ke hi-nya bukan ke Allah Pak. Kalau hi-nya ke yang ditobatin ya. Ke orang yang berdosa itu ya berarti ya. Dia menerima tobat atasnya gitu. Lalu dia pun menerima tobatnya dia. Iya, hi-nya itu adalah kepada Adam. Ke Adam. Oh iya betul. Nah, sementara yang di bawah menerangkan tentang Allah. Allah ya betul Ya, ya. Tidak berhubungan itu. Dan tidak ada wawu hadiah lagi. Iya, jadi tidak ada jadi memang mungkin nggak bisa ya Pak ya, tapi saya jelaskan dulu bahwa innahu huwa tawwabur rahim ini halnya itu ke taba Pak, ke huwa ditaba itu. Tapi penyebab dia hal itu saya beranggap bahwa ini makrifat sehingga dia bisa jadi hal itu yang dalam pikiran saya begitu Pak. Maksudnya ini biasanya kalau lihat dari kalimat Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah lah itu biasanya kalimat penutup dari seluruh acara kalimat yang di atas gitu ya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka itu, atau Aburohim itu adalah cerita bahwa ini cerita keseluruhan dari atas itu sampai ada kejadian begini dan sebagainya itu gitu ya. Sesungguhnya apa ini? Allah telah Maha penerima tobat. Yang menerima tobat nih salah. Apa tuh? Maha penerima tobat. Dialah Maha penerima tobat lagi Allah Maha penerima tobat ya. Setelah ada cerita semua. Jadi ini apa istilahnya kemarin kalimat ini? Kalimat penegas itu taukid penegas. Tawasul. Tawasul. Jadi ini kalimat yang mau menyatakan bahwa dari semua cerita itu kita diingatkan bahwa Allah itu Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Itu. Meneguh tauhid gitu Pak ya. Tapi tidak hanya menerangkan satu bagian dari kalimat ini. Ini malah bukan hanya 37 saja yang dia terangkan, bukan hanya 36 sampai 35 juga. Dari kalimat-kalimat ayat-ayat sebelumnya ya Pak? Ya, penutupnya ini biasanya gitu. Ini penutupnya. Setiap ada dalam satu cerita yang panjang selalu ada penutup yang begini-begini nih di dalam Al-Quran. Boleh saya menambahkan Pak? Silakan. Pada kalimat innahu huwa tawwabur rahim itu merupakan jumlah takliliyah. Takliliyah. Nah, itu bahasa Indonesianya apa Pak Hatta kemarin itu? Mahalalaha minal i'rab. Jadi la mahalalaha minal i'rab. Nah, berarti bukan sebagai keadaan, bukan sebagai keterangan keadaan, bukan sebagai hal. Tetapi itu sebagai takliliyah, itu sama dengan istinafiyah la mahalalaha minal i'rab. Jadi tidak boleh dijadikan hal.
Itu Gitu. sekian, Pak. Ya, kemarin tuh ada ini Pak Hatta dalam 3 kali pertemuan, ini tuh ada namanya kalimat yang begini di akhir daripada sebuah. Itirodiah bukan, Pak? Betul, itirodiah. Saya lupa. Itirodiah Ini gitu. bukan Bukan itirodiah. Kalau itirodiah itu di itirodiah tengah, ini Bu. mah, Pak. Ini Kalau itirodiah itu itirodiah mah sisipan. Ini takliliyah. sisipan. Jadi ya ini menerangkan takliliyah itu alasan. Jadi Alasan di sini kan fatalaqo Adamu mirobi menerima kalimatin tobat. fataba alaih. Nah, Mm-mm. mengapa? Innahu wattawwabur rahim. Mm-mm. Karena Allah itu maha penerima tobat, maha Mm-mm. penyayang. Jadi karena Allah, nah jadi itu takliliyah. Itu sama dengan istinafiyah, la mahala laha minal i'rab, maka tidak dijadikan sebagai keterangan keadaan, tidak dijadikan sebagai hal. Oh, nanya ini yang 8 itu kan atof ya, atof dari apa namanya 9 sampai 11. Ini ada kaitan atofnya ada kaitan nggak ya? Ini kan di sini kan makna karena setelah menerima kalimat kemudian diterima tobatnya gitu loh. Itu ada tadi sebab dan akibat enggak gini ya antara itu. Ulangi maksudnya apa? Ini kan ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Kemudian dia menerima taubatnya gitu loh. Itu apakah disebabkan menerima ini terus terlibat taubatnya Adam jadi diterima gitu kan? Artinya ini bisa jadi ada hubungan sebab akibat dari yang 2 sampai ke 7 dengan yang ke 9 ke 11 gitu ya. Jadi fa-nya diterjemahkan apa kalau oleh Bapak? Ditambahin kayak tadi. Lalu atau kemudian? Juga, gitu. Apa namanya? Maka maksudnya. Oh enggak. Kayak sebab gitu. Ini fa-nya ada kata maka di sini. Fa-nya adalah fa kemudian atau lalu ini. Jadi ini 2 kegiatan yang berbeda. Allah menerima taubat. Lalu Allah menerima Allah menerima Allah memberikan kalimat atau Adam menerima kalimat lalu Allah memberikan tobat. Atau gini, Adam menerima kalimat kemudian Adam menerima tobat dari Allah, atau Allah memberikan kalimat kepada Adam dan Allah memberikan tobat gitu, atau kemudian Allah jadi sama-sama Allah ya, menerima posisinya tobat sama dari Adam. Ya. Sebetulnya Pak Musrif, jadi terjemahan maka di depannya nggak bisa berarti ya. Yang ini kan ada di arti di situ ada maka di situ. Bisa maka itu kalau fa itu banyak, bisa maka, bisa kemudian, lalu, bisa ya lalu kemudian dan di sini gitu. Ya, lalu kemudian saya kebetul Pak Musrif izin pendapat. Ini tentang kalimatin itu, min rabbihi kalimatin. Saya baru mendengar di sebuah YouTube. Memang Allah memberikan ada menerima beberapa kalimat itu, sebetulnya itu kalimat itu ialah doanya Nabi Adam, yaitu Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka mungkin itu ada hubungannya dengan yang ke bawah itu. Jadi Nabi Adam bertobat dan Allah menerima tobat itu karena Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ya itu tafsir. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Adam itu, Robbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Ya boleh. Ya kalau itu tafsir ya dari Pak Ustadz tadi boleh gitu ya, bahwa yang dimaksud kalimat di situ adalah doa. Betul. Ya, Adam menerima kalimat. Dari ini kan berarti Adam yang menerima kalimat kalau ini, bukan kalau tadi kan Allah menerima doanya, gitu kan itu. Iya, betul. Tapi kalau ini justru Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ya kan? Arahnya berbeda tuh. Iya, karena diajarin. Ya, tafsir. Gimana? Taunya diajarin, siapa yang bilang? Allah. Membilangnya Nabi Adam. Iya.
isi kalimat minta ampunan taubatnya itu ditafsirkan. Jangan bikin rumit, Pak. Oh, sih. Oke, silakanlah kalau mau ditafsirkan itu sebagai apa doa yang diterima gitu, silakan. Tetapi ini ceritanya kok kelihatannya bahwa tafsirnya itu eh, dia atau dalam hal ini si Allah itu menerima karena fa'ilnya kan Nabi Adam itu digantinya. Jadi Nabi Adam menerima, yang posisinya itu yang menerima. Gitu. Iya. Kalau doa tadi harusnya Allah menerima doanya atau mengabulkan, biasanya bahasanya bukan menerima, mengabulkan. Gitu. Ya, kalau ditafsirkan oleh Pak Ustadz seperti itu ya monggo aja. Ya. Tapi kalau Ya, ditafsir itu juga begitu. Jadi ini kan ketika Adam sadar dari kesalahannya, kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu doa-doa, yaitu yang disebut dengan beberapa kalimat itu, yaitu tadi di surat Al-A'raf ya kalau nggak salah, yang Robana Dzolamna Anfusana itu. Jadi itu. Iya betul, ketika dihubungkan antara ayat 37 ini dengan ayat lain dan di tempat surat lain, itu namanya Iya, tafsir. Sudah. tafsir. Iya. Tapi di sini bukan begitu ceritanya gitu. Seolah-olah ini adalah Allah yang menerima beberapa kalimat dari Tuhannya itu. Apa itu kalimatnya? Ada yang menafsirkan itu adalah sebetulnya doa. Ya silahkan. Gitu maksudnya. Nanti kalau ada yang menafsir lain bukan tidak boleh itu. Kalimat yang dimaksud itu apa? Kalau dari terjemahan Kesimpulan nih. tarkib ini, ya begini aja selesai gitu. Kemudian kalau mau ditafsir bahwa itu adalah doa yang disebut, doanya pun spesifik seperti di Al-A'raf, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian kita contek doa itu menjadi doa kita sebagai doa pembuka. Setiap kita mau mendoa, kita mulai dengan Rabbana dzolamna gitu ya. Boleh, boleh. Karena itu doa Nabi Adam. Terus nanti ada doa Nabi Ibrahim, ada doa Nabi Musa, ada doa terus dikumpulkan doa. Banyak. Oke, berikutnya silahkan. Ada lagi kalau ada yang memberi masukan. Oke. Ini lurus-lurus aja kelihatannya ya. Ya. Good, kalau tidak ada saya tunjukkan dulu yang sudah dibersihkannya. Sama sih sebetulnya nggak ada bedanya. Nah, mana ini? Stop ya Pak ya. Boleh, mangga di stop, mangga. Ya, saya kira tadi ini sudah betul semua, cuma di sini maktubnya dijelaskan kedua 7 dan di bawahnya juga sama ada mubtada, dan jangan lupa ini huwa gitu ya. Innahu huwa, kalau di KBI gabung menjadi mubtada karena si huwa-nya itu adalah taukid terhadap si huwa. Yang mubtadanya sendiri asalnya huwa gitu. Innahu kemudian huwa. Huwa-nya adalah mubtada, tapi ini taukid terhadap hu begitu ya. Jadi ini digabung. Gitu. Ini kemudian khobar 1 khobar 2 karena tidak ada waw begitu. Kalau ini ada waw, ini cukup khobar aja gitu. Kalau ini karena tidak ada waw, ini masing-masing khobar 1 dan khobar 2. Dan gambarnya juga sama tadi, tetapi ini ada yang tegas, tadi juga sudah sama. Ini kalimat tersendiri tadi. Istilahnya Pak Hatta taklil. Nah, karena dia taklil, dia tidak boleh titik-titik. Kalau ini bukan taklil, dia bisa menjadi penghubung ke depan, jadi hal seperti Papa Uji, maka ini jadi titik-titik. Tapi karena ini ada taklil, maka ini menjadi kalimat sempurna sendiri yang terpisah. Ini jadi walaupun ini pendek 2 kalimat, tadi walaupun panjang 1 kalimat gitu. Titik-titiknya ini ada di sini gitu. Ya. Oke, silahkan saya kembalikan kepada Dan, mau diapakan berikutnya? Baik, terima kasih Pak Musrif. Ini membuat kepala saya tinduk lagi nih.
untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan rangkuman oleh Ibu Mimin. Silakan Bu Mimin. Ya, terima kasih Pak Dadan. Mungkin ini bukan rangkuman ya, saya hanya membacakan tafsir saja mungkin ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ke-36 surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa setan memperdayakan Adam dan Hawa. Setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Itu terdapat dalam surat Toha ayat 120. Kemudian setan pun berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 20. Dalam melakukan godaan itu, setan berusaha untuk meyakinkan Adam bahwa ia benar-benar hanya memberikan nasihat yang baik, dan untuk itu ia bersumpah, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu." Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 21. Nabi Adam pun akhirnya tergoda dan melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah pohon tersebut. Karena kesalahan yang telah dilakukan Adam dan istrinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dari kenikmatan dan kemuliaan yang telah mereka peroleh selama ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka turun dari surga itu ke bumi. Sejak itu mereka dan setan senantiasa dalam keadaan bermusuhan satu sama lain. Selanjutnya, Allah menerangkan bahwa mereka itu akan memperoleh tempat tinggal dan kenikmatan hidup di bumi sampai kepada ajal masing-masing. Dengan demikian, tak seorang pun yang akan hidup kekal di bumi. Jelaslah kebohongan bisikan-bisikan setan kepada Adam dan istrinya. Dalam ayat tersebut terdapat isyarat bahwa Adam alaihissalam dikeluarkan bersama istrinya dari surga ke bumi bukanlah untuk membinasakan mereka, melainkan agar mereka bekerja memakmurkan bumi ini. Dan bukan menjauhkan mereka dari kenikmatan hidup, sebab di bumi pun mereka tetap dikaruniai kenikmatan. Dan tidak pula untuk hidup kekal, karena suatu ketika mereka akan menemui ajal dan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 37. Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga, dia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepadanya kata-kata untuk bertobat. Lalu Adam bertobat dan memohon ampun kepada Allah dengan menggunakan kata-kata tersebut yang berbunyi sebagai berikut. Ini yang tadi disebutkan Bu Lisma doa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf 2 ayat 23. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Setelah Adam berdoa memohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan kata-kata tersebut, Allah pun menerima tobatnya dan melimpahkan rahmatnya kepada Adam. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Pengasih, sebab Allah senantiasa memberikan maaf dan ampunan serta rahmatnya kepada orang-orang yang bertobat dari kesalahannya. Tobat yang diterima Allah adalah tobat yang memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang perbuatan semacam itu. 3. Mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosanya." Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abi Dzar. Dalam ayat ini ada dua macam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan sekaligus, yaitu Maha Penerima Tobat dan Maha Pengasih. Hal ini merupakan isyarat tentang jaminan Allah kepada setiap orang yang bertobat menurut cara-cara yang tersebut di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kepadanya kebajikan dan ampunannya. Demikian tafsir yang saya
bacakan